Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kada Digital, tempat berbagi tips, trik, ilmu, dan belajar bersama. Salam sehat untuk kalian semuanya. Baik Bapak Ibu, saya akan share informasi mengenai PPG Daljab yang berisi notifikasi seperti ini. Sasaran PPG Daljab 2023 tahap 3. Apa ini maksudnya? Baik, simak terus videonya ya Bapak Ibu. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana cara cek informasi seperti ini, Bapak Ibu bisa ketikkan layanan GTK di Google atau bisa klik link di deskripsi, sudah saya siapkan. Baik, saya coba buka dulu ya. Ketik saja layanan GTK di Google. Pilih pencarian data GTK. Nah, di sini masukkan saja nama kita. Lalu masukkan provinsi dan kabupaten tempat kita mengajar. Kalau bagian yang ini biar saja seperti ini. Kalau sudah, klik cari GTK. Lalu scroll ke bawah. Maka nanti muncul informasi seperti ini. Di sini ada notif sasaran PPG Daljab 2023 tahap 3. Nah, ini itu bagaimana maksudnya? Baik, saya jelaskan berdasarkan informasi yang saya dapat. Jadi kategori PPG Daljab itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama ada prioritas utama. Prioritas utama adalah guru dengan usia lebih dari 55 tahun. Yang kedua ada prioritas daerah khusus. Prioritas ini adalah guru daerah khusus yang berusia minimal 35 tahun. Daerah khusus yang dimaksud adalah Jakarta, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Lalu yang ketiga ada prioritas guru pelaksana. Prioritas guru pelaksana adalah guru yang berstatus PNS. Yang keempat ada kategori cadangan, adalah peserta yang belum ditetapkan dalam PPG Daljab tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang kelima ada kategori antrian umum. Kategori ini adalah peserta yang sudah lulus administrasi dan memiliki nilai seleksi akademik dengan nilai tertinggi. Lalu yang keenam ada kategori A. Kategori A adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi namun belum lulus seleksi akademik. Artinya sudah pernah ikut pretest tapi tidak lolos. Lalu yang ketujuh ada kategori B. Kategori B adalah guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sama sekali. Jadi, kategori yang sering dikaitkan dengan sasaran tahap 3 adalah kategori A dan B, karena kategori ini yang diinformasikan oleh pemerintah. Tapi kategori A dan B saja tidak cukup ya Bapak Ibu, harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, saya akan kupas perlahan-lahan ya. Di sini saya buat tabel dalam bentuk Excel, jadi saya proyeksikan seperti ini supaya lebih jelas. Bisa Bapak Ibu perhatikan untuk guru bernama Andi. Si Andi ini sudah berumur lebih dari 35 tahun. Ya, anggap saja umurnya 40 tahun ya. Kemudian statusnya adalah ASN. Lalu ia masuk kategori A karena dia pernah ikut pretest tapi tidak lolos. Karena ia adalah seorang ASN dan belum ikut PPG, maka ia masuk prioritas guru pelaksana. Dan dia juga masuk prioritas cadangan. Kenapa bisa masuk cadangan? Karena ia umurnya sudah lebih dari 35 tahun dan masuk kategori A, yaitu sudah pernah ikut pretest. Sehingga ia masuk kandidat peserta PPG utama tahap 3. Oh ya, untuk prioritas utama ini jelas diutamakan ya Bapak Ibu, karena umur sudah lebih dari 55 tahun. Oleh sebab itu tidak saya bahas, dan prioritas daerah khusus ini juga punya aturan sendiri ya, hanya untuk daerah yang termasuk saja. Sedangkan prioritas antrian umum ini agak sulit ya menganalisisnya karena kita tidak pernah tahu berapa skor prioritas kita setelah mengikuti seleksi akademik. Oleh sebab itu ini juga tidak saya bahas. Yang jelas 3 prioritas yang saya maksud tadi cenderung menjadi peserta PPG utama. Baik, kita lanjut. Coba Bapak Ibu perhatikan si Budi. Anggap saja dia berumur 38 tahun. Statusnya adalah ASN. Tapi ia masuk kategori B karena belum pernah sama sekali ikut seleksi berkas dan pretest. Berhubung ia juga PNS, maka masuk kategori prioritas guru pelaksana, sehingga ia masuk peserta PPG utama tahap 3. Sekarang milik Ceni. Anggap ia berumur 37 tahun, tapi bukan ASN alias honorer. Tapi ia masuk kategori A karena sudah pernah ikut seleksi akademik atau pretest tapi tidak lolos. Maka ia dimasukkan menjadi prioritas cadangan, sehingga ia juga tetap menjadi peserta utama PPG tahap 3. Kemudian milik Dono.
umurnya di bawah 35 tahun, bukan ASN, dan belum pernah seleksi berkas dan prioritas sama sekali, maka ia tetap masuk kandidat peserta PPG tahap 3. Hanya saja belum bisa didahulukan, jadi harus mengantri terlebih dahulu karena pemerintah membatasi kuota ya. Lalu yang terakhir ada milik Ella. Usianya di bawah 35 tahun, bukan ASN, tapi masuk kategori A karena pernah ikut pretest sebelumnya dan belum dinyatakan lolos. Maka ia tetap menjadi kandidat peserta PPG tahap 3 dalam status antrian. Intinya dari semua ini adalah jika Bapak Ibu berumur lebih dari 35 tahun dan masuk kategori A, maka Bapak Ibu berpeluang dapat mengikuti PPG secepat mungkin ya, alias lebih diutamakan. Bagaimana Bapak Ibu? Semoga informasi ini dapat membantu ya. Jadi saya hanya sharing berdasarkan pengalaman di lapangan yang saya temui. Jika saya ada kesalahan informasi mohon untuk dikoreksi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya.